Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Acara ini didukung oleh para pemirsa Eljon yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Praidya Mulyo dalam acara Indonesia Business Forum. Kali ini kita akan membahas sejarah dan perkembangan industri perkelapa sawitan di Indonesia dengan judul Beranda Sawit Nusantara. Bicara dengan pakar, waktu itu tidak terasa, Pak. Karena banyak hal-hal yang baru yang selalu membuat pencerahan kita, menjadi kita pertama-tama merasa bodoh. Tapi dengan masukan dari Pak Edwin, Pak Darmono, dan pertanyaan dari Mbak Putri, kita merasa tercerahkan. Oh, ternyata sudah sedemikian maju, Pak. Industri perkebunan sawit kita, terutama dari produk bibit yang unggul ya, benih yang unggul, yang memastikan bahwa produksi ke depan itu terjamin. Karena pemirsa Eljon yang setia, memilih bibit unggul itu, mohon izin Pak, kalau saya bisa samakan adalah seperti memilih pasangan hidup. Karena dia akan menjadi teman kita selama 30 tahun di kebunnya. Iya kan? Betul. Dia akan menghasilkan buah pasangan yang hidup enggak 30 tahun Pak, selamanya. Selamanya ya. Oke. Ya, mudah-mudahan artinya benih sawit itu juga untuk selamanya berpasangan dengan PPKS begitu Pak ya. Artinya benar-benar harus teliti Pak ya. Salah memilih di awal, ada sesuatu yang sangat sulit, kita harus koreksi di pertengahan jalannya. Kita harus sulam lagi, kita harus mengulang lagi, sementara tumbuhan yang lain sudah lebih tinggi dari yang salah tadi. Jadi saya pikir memang benih yang unggul itu menjadi jawaban pertama, jawaban yang paling penting untuk memastikan bahwa prioritas ke depannya itu menjadi bagian dari kontribusi pemerintah dan melalui PPKS ya Pak. 100 tahun lebih Pak, PPKS sudah berada di sini ya, memberikan kontribusinya kepada Ibu Pertiwi, sehingga para petani juga sudah melangkah kepada era teknologi. E-commerce sudah menyentuh ke hulu ya Pak, penyediaan benih. Lalu kalau kira-kira ke hilirnya gimana nih Pak Darmono? Mungkin masyarakat perkelapa sawit Indonesia bisa sedikit memberikan catatan bahwa hilirisasinya sampai di mana nih kita? Catatannya ada di PPKS. Oke, berarti PPKS sudah menuju ke hilir ya? Saya kira penelitian-penelitian di mungkin ada PPKS. catatan kecil Pak dari? Ya, kita memang sejalan dengan program Pak Presiden ya, hilirisasi ya. Kita tentunya akan mengembangkan penelitian-penelitian yang ke Elo Food dan Elo Chemicalnya ya Pak ya. Elo Food dan Chemicalnya. Kemudian tentunya ada program yang akan kami canangkan, yaitu bagaimana pemenuhan vitamin A Pak, dari Pak Darmono ahlinya lah ya, pemenuhan vitamin A yang memang sangat banyak dari kelapa sawit ya. Dan bantuan BPD-BKS juga ini Pak, kita akan coba melakukan enkapsulisasi vitamin A Pak. Ini dalam tahap percobaan. Harapan kita tentunya nanti penelitian ini bisa berkembang dengan baik sehingga kita tidak perlu lagi import dan bisa mengatasi masalah stunting yang selama ini merupakan masalah nasional. Oke, baik Pak. Jadi hilirisasi menuju generasi Indonesia Emas ya Pak. Mungkin generasi Indonesia Emas kita sudah tidak ada lagi ya Pak. Mungkin di Indonesia Emas itu generasinya Mbak Putri atau bahkan lebih muda lagi ya, sehingga stunting itu menjadi tantangan juga ya, kelihatannya tantangan yang cukup besar. Tapi ada satu lagi nih, Pak Edwin kalau boleh sedikit menyimpang. Ternyata sawit bukan sekedar pangan, tetapi juga energi ya Pak ya. Kita kan juga sekarang ini sedang menghadapi krisis energi kan, sehingga sawit ternyata sudah melangkah lagi, bukan sekedar pangan, bukan sekedar tadi sudah vitamin ya, suplemen gitu, tapi sudah masuk ke energi. Nah, gimana nih Pak?
pandangan masyarakat perkelapa sawit Indonesia maupun Bapak yang ada di hulu, tapi ternyata juga sudah ada di hilir ya. Iya, saya kira gini, mungkin kalau boleh saya sampaikan bahwa sawit itu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bisa digunakan untuk apapun, untuk energi, ya Pak ya. Ya betul. Dan untuk pangan. Kemudian ada satu lagi, sumber energi kan tidak hanya dari lemaknya, ya Pak, ya, tapi juga dari biomasanya. Jadi kalau kita nanam 1 hektar sawit, itu biomasanya itu 28 kali dari biomasa kedelai. Iya, 28 kali. Dan itu bisa dijadikan biomaterial yang luar biasa banyaknya. Betul Mungkin sekali, nanti Pak. Bapak bisa konfirmasi mengenai ini, Pak. Ya, betul sekali, Pak. Betul. Wah, menarik sekali, artinya pangan sudah melangkah pada energi dan energi punya nilai tambah sampai dengan 28 kali ya. Kalau kita lihat Pak, rendemen sawit dibandingkan dengan minyak-minyak nabati lain kan lebih dari 10 kali ya Pak ya. Kita dalam 1 hektar bisa 3-4 ton minyak, sementara tanaman-tanaman semusim seperti kedelai, bunga matahari, rapeseed dan lain sebagainya mungkin 1 ton saja tidak. Dan dia tanaman semusim yang hanya bisa 100 hari dibongkar. Sementara kita tadi, tanaman itu ditanam 30 tahun yang akan datang masih dia. Iya, itu kalau analoginya seperti mesin ATM, ditaruh tiap saat bisa ditarik. Begitu ya Pak ya? Oke. Iya Pak. Mungkin gimana Pak? Mungkin Bapak ada tambahan sedikit kita dari kan, sisi. ada istilah kalau sawit itu kan zero waste ya Pak ya. Zero waste. Limbah. Ini limbah ya. Ini limbah, jadi semuanya bisa dimanfaatkan ya. Dan bahkan juga bisa melibatkan juga UMKM ya. UMKM ada berikat arang yang bisa kita lakukan. Dan kita juga di depan ada namanya kita bangun Oil Palm Science Technopark. Itu sebagai inkubasi ya. Inkubasi hasil penelitian kita, inkubasi di situ dan melibatkan UMKM. Jadi kalau nanti ada waktu Bapak silahkan singgah. Wah, terima kasih banyak nih ya, sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu yang luar biasa. Oke, baik. Pak, tapi ada satu lagi. Tadi kan ada sejarah panjang ya tadi PPKS ini. Saya dengar ada gedung yang didedikasikan atau diperuntukkan untuk museum, Pak ya? Iya, di depan kantor ini ada kebetulan gedung ya. Dulu bekas rumah dinasnya tuh. Direkturnya apa sini katanya. Itu kita dedikasikan untuk menjadi Museum Perkebunan Indonesia. Tentunya ini untuk mengenalkan sejarah perkebunan di Indonesia dan bukan hanya untuk kelapa sawit ya. Seluruh komoditas perkebunan yang ada di Sumatera Utara bisa dilihat perjalanannya di situ. Ada tembakau, ada karet, ada kelapa sawit, sehingga generasi muda kita bisa mengenal komoditas-komoditas perkebunan kita dari awal sampai dengan hari ini. Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi ada sejarah perkebunan ya, tidak hanya sawit, tapi ternyata sejarah perkebunan yang didedikasikan oleh PPKS. Dan mungkin mohon izin Pak Edwin, kalau boleh kita nanti mampir ke sana untuk meliput ya sedikit ya, agar para pemirsa Eljon yang setia bisa melihat bagaimana seriusnya pemerintah kita mengembangkan perkebunan ya secara umum dan khususnya perkebunan sawit dari hulu sampai hilir. Dan tadi catatan yang menarik Pak dari Pak Edwin ini, mohon izin, sawit tanpa limbah. Wah, itu benar-benar menarik ya. Benar menarik. Saya mengatakan www.com sawit. WW itu without waste white. Jadi artinya tidak ada waste-nya. Jadi betul-betul katanya kalau limbah itu boleh mungkin diganti dengan by product atau side product, Pak. Sehingga kita mengelola apapun dari sawit sifatnya adalah by product. Kalau limbah itu mungkin komoditas lain, Pak Darmono. Setuju nggak, Pak ya? Artinya kita harus hilangkan kata-kata limbah sehingga jangan ada orang, wah saya bisa ekspor limbah. No, cangkang bukan limbah ya, Pak. Wah, by product, Pak. Nah, saya pikir itu satu catatan yang penting sekali dari Pak Edwin yang kita harus siasati, kita sikapi, terutama generasi muda kita. Ya. Baik Pak Yuda, saya kira kita sudah menerima informasi ya, pencerahan yang banyak sekali tadi melalui diskusi kita pagi hari ini. Sahabat Eljon, saya kira mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia bisa tercerahkan bahwa pengembangan sawit di Indonesia ini
tidak begitu serta-merta ya, tetapi memiliki sejarah yang panjang dan kontribusi riset dan pengembangan yang sangat intensif ya. Jadi ini bukan tradisional teknologi nanam sawit, kemudian produksi minyak dan segala macam ya. Jadi ini dengan menggunakan teknologi tinggi yang teknologi tersebut cikal bakalnya adalah dari pusat penelitian kelapa sawit. Ya, saya kira itu Pak. Baik Pak, mungkin sedikit tambahan bahwa ternyata perkembangan sawit di Indonesia bukan bisa ala biasa, tetapi mampu karena ilmu. Itu satu. Lalu kedua mungkin Pak, mungkin di penghujung acara kita Beranda Sawit Nusantara, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita, kebetulan diwakilkan oleh putri kita yang cantik jelita ini, Putri Bumi Indonesia, dan masyarakat pada umumnya, atau bukan masyarakat dunia, karena acara kita akan diliput dan bisa dilihat di seluruh dunia nih Pak, karena kita menggunakan teknologi TV streaming, jadi siapapun dengan genggamannya bisa menyaksikan acara kami melalui TV streaming Eljon TV. Mungkin ada pesan-pesan Pak? Baik, terima kasih Pak. Ya, kami mendorong kepada seluruh generasi muda dan masyarakat Indonesia, jangan cepat percaya dengan kampanye negatif terhadap kelapa sawit. Ya, kita, apalagi generasi muda, harus membuktikannya dengan data. Ya, di PPKS datanya sangat lengkap. Silahkan ditanyakan. Ya, kita punya media sosial. Ya, kita punya Facebook, kita punya Instagram yang bisa menanyakan langsung apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dan kita bisa menjawabnya dengan data-data dan riset-riset yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Ya, riset sawit dengan iklim, sawit dengan air, dan lain sebagainya. Semuanya itu ada, datanya ada dan ilmiah. Jadi jangan FOMO tapi tanpa data ya. Kalau sekarang kan orang generasi muda ini FOMO aja Pak ya, FOMO. Dan PPKS sangat concern dengan digitalisasi, ya. Kita selalu punya secara berkala punya notes ya di webnya, bagaimana apa-apa yang baru kita lakukan penelitian sehingga untuk kelapa sawit bisa maju ke depannya dan berkelanjutan. Kemudian juga PPKS selalu memberikan semacam seminar, webinar, sehingga zaman sekarang dimanapun berada kita bisa mengikutinya dan rata-rata itu gratis. Gitu. Jadi pada intinya PPKS siap melayani, mendampingi dan mendidik petani kelapa sawit agar kelapa sawit Indonesia itu maju dan berkelanjutan. Wah, kelihatannya PPKS dengan dipimpin oleh, mohon izin kalau saya sebut, generasi muda seperti Pak Edwin, kelihatannya pemikirannya terbuka nih Pak, dengan IT. Saya udah 53 Pak, nggak generasi muda. Nggak muda ya, karena sekarang katanya lansia udah di atas 60, 70 ya Pak ya. Mungkin lansia, saya lansia muda. Karena saya juga ada di atas 60, jadi lansia muda. Kalau Bapak ini kelihatannya memang generasi muda yang masih punya energi. Namun begitupun Pak, kami tentunya perlu feedback. Ya. Feedback dari seluruh masyarakat ya, dari generasi muda ya, agar kami bisa lebih mengetahui ya apa kira-kira yang harus kami perbuat ya, untuk melayani perkelapa sawitan nasional. Begitu. Kira-kira kalau dari Putri Bumi kita, apa nih setelah mendapat pencerahan dari Pak Edwin, apa rencana untuk menjadi bagian dari perjuangan sawit berkelanjutan? Baik Bapak, sebelum saya memasukin ataupun bergabung dengan Bapak-Bapak sekalian, saya juga banyak menyerap dari teman-teman bagaimana kalian atau tanggapan kalian tentang perkelapa sawitan di Indonesia. Banyak banget gitu Pak, campaign-campaign yang menyesatkan ya? Menyesatkan. Kelapa sawit itu membuat suhu semakin panas. Nah,
Air semakin keruh katanya gitu ya Pak ya. Terus begitu banyak yang bukan nasihat ya Pak ya, tapi kayak kritikan gitu Pak. Sudah menjas. Iya, sudah menjas duluan. Nah, semalam itu kita sudah melakukan siaran langsung mungkin bersama Bapak. Jadi selama Wenda dikritik, kita juga menjawab balik Pak. Maka dari itu Wenda juga perlu masuk ke dalam lingkungan PPKS ini mungkin ya Pak ya, untuk menjawab teman-teman Wenda yang mungkinnya banyak sekali kritik-kritik yang menjatuhkan perkelapa sawitan di Indonesia ini. Tetapi dengan di sini Wenda, ya untuk kedepannya Wenda bisa sampaikan kepada masyarakat luas, teman-teman, bahkan generasi muda, bahwasanya kita jangan dulu menjatuhkan kelapa sawit sebelum kita tahu data-datanya. Begitu Bapak, ya. siap. Jadi siap untuk jadi duta sawit siap, ya? Siap. Oke, baik. Berarti satu lagi nih Pak, mungkin ada pesan untuk program nasional kita sawit berkelanjutan. Nah, mungkin ada pesan khusus dari Bapak tentang sustainability persawitan Indonesia. Kira-kira ada pesan khusus untuk generasi muda atau pesan untuk dunia? Baik Pak, terima kasih. Sawit berkelanjutan tentunya adalah sawit yang kalau sekarang ada ISPO namanya ya Pak ya. Jadi ya sawit yang harus memenuhi kriteria ISPO ya, memenuhi kriteria ISPO yang kalau tidak salah mulai tahun depan wajib ya. 2025 wajib ya. Jadi dan berlaku bukan hanya untuk perkebunan swasta dan negara, tapi juga ke petani ya. Jadi apapun ceritanya, sawit itu tidak akan berkelanjutan kalau dari benihnya sudah salah. Jadi awalilah dengan benih. Dengan yang baik. Barulah kita bisa cerita ya, yang lainnya begitu. Itu Pak ya, jadi pesan Bapak. Awalilah dengan benih yang baik. Ya, itulah. Pasangan kita dalam berkebun sawit adalah benih yang unggul. Baik. Baik para pemirsa Eljon, kelihatannya kita sudah hampir di penghujung acara. Banyak hal yang disampaikan oleh Pak Darmono, Pak Edwin sebagai pemimpin utama di PPKS yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kita bahwa sawit itu baik. Sawit itu adalah sesuatu yang harus kita kembangkan, kita jaga karena sudah 100 tahun lebih ya Pak di Indonesia sawit dan kita merasakan manfaat dari buah sawit, dari produk sawit dan turunannya. Satu pesan yaitu baik, sawit adalah kita dari Indonesia untuk dunia, bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa Eljon yang setia, kita akan jumpa lagi dalam Beranda Sawit Nusantara pada tayangan-tayangan berikutnya. Pada akhirnya kami menyimpulkan Pak, bahwa peran PPKS selama ini menjadi bagian terpenting dari strategi Indonesia, baik menjawab negatif campaign maupun menjawab tantangan tentang rendahnya produktivitas, tentang pengetahuan yang terbatas melalui berbagai macam atribut yang dimiliki oleh PPKS. Mungkin demikian Pak Edwin, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas kesempatan Bapak, waktu yang sangat singkat ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kita, terutama Duta Putri Bumi yang banyak sekali dikomplain ya oleh rekan-rekannya bahwa sawit itu sesuatu yang wow, menakutkan, tapi ternyata pencerahan hari ini memberikan pengetahuan kita lebih banyak tentang sawit. Mungkin demikian Pak Darmono, Pak Edwin, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Sekali lagi juga PPKS dalam hal ini mengucapkan terima kasih atas kedatangan Eljon TV, atas kedatangan Pak Darmono dari Maksi, atas kedatangan dari Putri Bumi. Tentunya kolaborasi kita ini akan menjadi pencerahan kepada seluruh masyarakat mengenai bahwa pentingnya sawit itu bukan hanya untuk negara, tapi juga untuk masyarakat ya, karena ketahanan pangan, ketahanan energi bisa kita laksanakan apabila sawit kita berkelanjutan. Ya. Baik, terima kasih Prof. Eljon setia. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. Tetap dalam Beranda Sawit Nusantara.
Setelah melakukan dialog dengan Bapak Kepala Pusat Penelitian PPKS Dr. M. Edwin Syahputra Lubis, tim Beranda Sawit Nusantara kemudian melakukan kunjungan ke Museum Perkebunan Indonesia yang berlokasi di Medan. Pada kesempatan itu, Putri Bumi Indonesia 2023, Wenda Yunita Tarigan, berkesempatan melakukan wawancara bersama Ibu Dr. Anda Sri Hartini MSI, Direktur Eksekutif Museum Perkebunan Indonesia. Halo sahabat Eljon semua, kembali lagi bersama saya, Wenda Yunita Tarigan sebagai Putri Bumi Indonesia 2023. Kali ini saya berkesempatan bersama Ibu Sri Hartini sebagai Direktur Eksekutif Museum Perkebunan Indonesia. Bagaimana dan apa aja Bu sejarah dari Museum Perkebunan Indonesia ini? Jadi kalau kita bicara tentang sejarah Museum Perkebunan Indonesia ini diresmikan pada tanggal 10 Desember 2016 bersamaan dengan Hari Perkebunan Indonesia. Wow. Jadi umurnya sekarang ini kira-kira udah 6 tahun ya. Oh, 6 tahun ya. Jadi museum ini menempati sebuah bangunan heritage. Jadi ini bangunan lama ya, miliknya Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi ini dahulu rumah ini memang rumah bersejarah. Ini tidak lepas dari sejarahnya gedung PPKS ya Bu. Ini rumah direkturnya, di sana adalah Pusat Penelitian Karet pada waktu itu yang pertama. Kemudian setelah 2016 bangunan ini difungsikan, dimanfaatkan untuk Museum Perkebunan Indonesia ya. Baik. Sebagai museum khusus ya. Museum khusus itu yang kaitannya hanya dengan perkebunan. Dengan perkebunan yang ada di Indonesia ini ya, Ibu. Indonesia. Bagaimana apresiasi masyarakat terhadap museum ini? Alhamdulillah ya, ternyata setelah diresmikan tahun 2016, memang pada waktu peresmian itu juga banyak dihadiri oleh masyarakat, juga dihadiri oleh petinggi-petinggi khususnya di lingkungan perkebunan ya. Dan setelah itu ternyata apresiasinya cukup banyak ya, cukup banyak orang berkunjung ke museum ini ya. Di museum ini dipamerkan beberapa artefak-artefak yang kaitannya dengan beberapa komoditas kebun ya, baik informasi-informasi yang kaitannya dengan komoditas kebun, kemudian juga peralatannya dan sebagainya di sini didisplay dengan baik ya. Karena ini kaitannya dengan perkebunan, pengunjung bisa melihat hal-hal lain. Contohnya ya, di sini nanti pengunjung bisa melihat bagaimana cara membuat coklat. Keren ya. Berarti ada caranya di sini Bu? Ada proses membuat coklat, kemudian nanti coklatnya bisa dibawa pulang. Wih, serius? Serius. Oh my God. Kemudian ada juga paket yang lain, proses membuat lilin. Sebenarnya ini semua adalah ingin memperkenalkan produk-produk hilir perkebunan. Iya, benar. Kemudian juga kita ada program berkebun. Ini adalah berkebun, pengenalan rempah-rempah, kemudian juga bagaimana cara menanam hidroponik. Hidroponik kita juga akan perkenalkan di sini. Tahun 2018 kita sudah kerjasama dengan Rotterdam Siloid di Belanda dan mereka menghibahkan beberapa koleksinya ke sini dan sekarang kita tempatkan di gedung BKSPPS Jalan Pemuda. Betul, kedua gedung maksudnya. Dua gedung. Tapi pengelolanya tetap sama. Karena memang di sana juga bangunan heritage. Saya punya pesan begini, bagi orang-orang tua, bagi anak-anak muda juga, yuk bawa anaknya jangan ke mall aja. Jangan yuk bawa anak-anaknya bawa ke museum, karena di museum adalah sebagai sarana tempat belajar, tempat edukasi ya. Kemudian anak-anak muda, yuk kita semua beraktivitas di museum. Cintai negerimu, cintai budayamu. Terima kasih. Saya Wenda Yunita Tarigan, cintai negerimu, cintai budayamu.
Acara ini didukung oleh tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Halo Sobat Eljon, saya Vanessa Fadila Arif, Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022 perwakilan DKI Jakarta 5. Gimana? Sudah nonton YouTube-nya belum? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih.